Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, di video kali ini kita akan memulai berburu laptop 3 jutaan ya. Eh, ada nggak sih di laptop baru di tahun 2023 ini yang harganya cuma 3 jutaan? Gimana cara carinya? Kita coba bareng-bareng ya. Kita mulai dari laptop Asus. Kita coba cari di pencarian Asus, pilih aja di official store karena official store ini tingkat kepercayaannya ini ya, tokonya udah reputasinya udah tinggi. Setelah di official store kita kasih harga maksimum ya, maksimum. Kita coba di 3 jutaan, di 3 juta lebih maksudnya ya. Berarti maksimalnya di 3 di 4 juta deh. Atau 399. Kondisinya pilih baru karena kita berburu laptop baru. Kondisinya pilih baru, belum kecentang. Nah, untuk rating ini bintang, kalau mau pilih bintangnya relatif ya. Nah, kita coba. Wah, masih banyak banget ternyata. Ada Asus E405 410MA. Ini di harga 3799. Nah, ini ada lagi Asus BR 1100 CKA di 3.049.000. Di sini kita tekankan dulu ya, tujuan pembelian laptop kita untuk apa? Untuk kerja, untuk main game, untuk belajar, admin, dan lain-lain. Kalau untuk saran saya, di tahun 2023 ini rata-rata kebanyakan untuk saat ini udah memakai Windows 11. Dan Windows 11 itu setahu saya itu minimal RAM-nya 8 GB untuk berjalan dengan normal dan baik. Kalau untuk rata-rata di 3 jutaan itu RAM-nya masih 4 GB, tapi ada juga yang udah 8 GB. Kalau bisa sih saya sarankan teman-teman pilih yang 8 GB. Tapi biasanya sih untuk 8 GB itu di atas 4 juta, tapi di bawah 5 juta masih ada. Nah, ini ada 3.600.000. Rata-rata didominasi oleh Intel Celeron N4000 series, N4K series 4500. Sebelum filter, pilih yang mana? Ini pilihannya terlalu banyak. Pilih aja yang RAM-nya kalau ada RAM-nya yang 8 GB. Storage-nya pilih yang udah SSD, jangan pakai yang HDD. Ini ada harga 3 jutaan tapi masih pakai HDD belum SSD. Nah, itu cukup lemot buat dipakai nanti ya. Saya sarankan untuk Celeron N4000 series, RAM-nya masih 4 GB dan kalau minimal udah SSD itu hanya untuk pemakaian Office, misal seperti Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Excel, atau mungkin kalau bisa di Photoshop bisa tapi sepertinya sangat berat ya. Saya sarankan buat teman-teman untuk Office, mungkin untuk online, YouTube, streaming, untuk browsing, ya untuk
siswa pelajar untuk hal-hal ringan ya. Kalau untuk mahasiswa ya saya sarankan tetap pemakaian Office buat admin, WA, buka di WA web itu bisa ya. Cuman kalau untuk main gaming mungkin game-game ringan, game flash, game-game kecil ya. Jangan sampai untuk gaming di harga 3 jutaan bisa-bisa jebol ya. Karena nanti mesinnya akan panas. Kita coba buka satu ya kita di Asus E410MA. Di sini ada pilihan gold, black, blue. Di spesifikasinya kita coba lihat. Nah, ini udah ada keterangan ya fungsionalitasnya untuk sekolah. Nih, RAM 4 GB, storage 320. Ini nggak ada keterangannya, ini udah ada di atau ininya. Kita coba yang ini Asus VivoBook A516. Untuk kode ini VivoBook 15 itu berarti layarnya 15 inci ya. Lumayan lebar. Tapi biasanya rata-rata siswa dan mahasiswa cari yang simpel-simpel aja, 14 in yang sedang. Kalau 12 in atau 11 in saya rasa terlalu kecil. Meskipun simpel untuk dibawa-bawa tapi terlalu kecil. Nah, ini udah storage-nya udah NVMe, udah SSD ya, udah SSD terbaru, udah 256. Udah ya lumayan cukup ya buat nyimpen file film mungkin biasanya yang suka nonton. Ini Free Office Home Student 2021 original permanen. Keyboardnya udah backlit. Backlit itu dia ini ya, keyboardnya nyala. Jadi kalau kalian ngerjain tugas di tempat gelap, keyboardnya tuh nyala, hurufnya kelihatan. Jadi nggak harus. Jadi kan rata-rata laptop yang murah-murah kan jarang ada yang backlit yang nyala. Jadi pas kalian ngerjain di tempat gelap nggak kelihatan hurufnya, mau ngetik huruf apa itu nggak kelihatan. Nah, kalau ada keterangan backlit keyboard berarti dia keyboardnya udah nyala, huruf-hurufnya udah nyala. Nah, ini untuk layarnya ada yang Full HD, ada yang HD. Jadi kalian pilih yang Full HD, ada yang layarnya udah lumayan bagus ya. Jadi di merek Asus ada Asus VivoBook A516MA, ada Asus E410MA. Nah, kalau Chromebook ini kalian harus tahu ya, Chromebook itu meskipun harganya murah, tapi dia sistem operasinya itu bukan Windows ya. Ini, dia ada keterangan Chrome OS. Dia mirip-mirip Android. Jadi banyak banget ya, kasus yang jual di Treetop, di treetop.co.id itu tergiur karena harganya murah. Tapi ternyata setelah dibeli dia nggak bisa dipakai layaknya laptop ya pada umumnya yang banyak dipakai di pasaran ya gitu. Mau install apa-apa ya aplikasinya di Play Store seperti di HP Android. Soalnya itu bukan 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 pakai Windows gitu, dan kalau mau diubah pakai Windows pun hanya beberapa tipe tertentu yang bisa diubah ke Windows. Jadi selama ini banyak yang terkecoh. Hati-hati untuk yang ada Chromebook. Kalau memang niatnya beli Chromebook nggak masalah, tapi kebanyakan itu
beli Chromebook tapi dia sebenarnya salah beli, nggak tahu kalau itu sistem operasinya itu Chrome OS itu. Jadi kalau ada tulisan Chromebook, nah itu berarti bukan Windows gitu. Saya sarankan beli yang Windows aja, jangan yang Chrome OS. Karena aplikasinya juga susah untuk diinstal untuk pemakaian di sekolah atau di kampus. Asus VivoBook Series lumayan banyak ya. Nah, untuk linknya nanti untuk yang saya rekomendasikan yang bagus dari Asus itu apa, nanti saya taruh di deskripsi ya untuk linknya, link produknya yang terbaik. Nanti saya akan pilihin. Sekarang dari Lenovo, kita coba ada nggak Lenovo. Pilih official store. Harga maksimum 399. Pilih kondisi baru. Ada Lenovo Slim D330 Flex. Nah, ini semi tablet ya. Kalau kalian sukain semi tablet seperti ini nggak masalah, tapi kalau saya pribadi kurang suka karena selain terlalu kecil juga gimana ya? Mungkin tergantung selera masing-masing aja gitu. Intel Quad Core, wah ini ada malah yang 299 terlaris. Kita coba RAM-nya 4 GB 256 14. Wah, dari Lenovo malah justru ada yang 299 ini promo quad core N4100 series. Nah, udah 256 SSD. Maaf, bukan ini, bukan Lenovo ternyata. Sorry. Oh, ini ternyata yang ini, yang Lenovo, yang ini bukan ternyata. Saya salah lihat. Ada ini semi tablet ya, Lenovo Slim yang Flex ini, Flex Touch. Rata-rata dia touchscreen dan semi tablet. Jadi layarnya bisa 180 sampai 360 derajat dia dilipat. Kalau kalian mikir biasanya rata-rata beli untuk hanya kebutuhan skripsi, hanya beli untuk sebentar. Saya sarankan jangan beli yang semi tablet karena untuk harga jual kembalinya, untuk jual bekasnya itu harganya sangat turunnya sangat drastis ya. Terjun bebas. Jadi saya sarankan untuk yang laptop normal saja. Maksudnya laptop biasa, bukan yang semi tab. Bukan layarnya bisa di ini. Kembali lagi acuannya yaitu kalau mungkin kalau ada yang promo, RAM-nya pilih yang 8 GB. Kalau udah ada yang 8 GB, kalau belum ada ya 4 GB minimal dan udah SSD gitu. Kalau masih HDD yang udah SSD ini ya. Nih SSD. Kalau masih HDD saya sarankan skip dulu, jangan dipilih dulu. Pilih yang utamakan yang udah SSD untuk sekarang ini. Karena untuk kecepatannya sangat jauh ya, sangat jauh untuk HDD dan SSD.
dengan software-software terbaru saat ini. Pilihannya nggak terlalu banyak, masih di lebih banyak dari Asus. Kita coba di HP. Laptop HP. Kalau HP munculnya handphone. Jangan lupa untuk pembelian laptop baru, saya sarankan di official store. Kalau memang di official store nggak ada, pilih yang Power Merchant Pro atau Power Merchant ini. Ya, saya sarankan pilihan utamanya yaitu di official store dulu. Harganya di maksimumnya berapa sesuai budgetnya, kondisinya mau baru atau bekas. Kali ini kan kita berburunya di laptop baru, centang aja di laptop baru. Laptop HP. Laptop HP masih didominan di Chromebook ya. Ini Chromebook ya, Chromebook semua. Ini Chromebook. Nah, ini ada lagi nih. Ada yang paham mungkin 64 plus 64. Dia biasanya bukan HDD dan bukan SSD ya. eMMC itu bentuknya mirip-mirip micro SD di penyimpanan HP atau di kamera, di ini mirip, tapi sebenarnya dia ditanam di dalam. Jadi dia bentuknya bukan SSD atau HDD pada umumnya di laptop. Jadi dia ada semacam eMMC. Dia bentukan ketiga. Jadi ada HDD, ada SSD, ada eMMC ini. Dia kecil. Jadi 6464. Jadi bukan 128 GB itu dalam satu, tapi dia dua biasanya. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang 64, ada yang ini. Saya sarankan jangan milih yang eMMC juga. Mending yang kalian pilih itu yang SSD deh untuk sekarang ini. Karena ini 128 dia nggak bisa ada yang bisa di-upgrade. Ada yang nggak bisa di-upgrade, jadi nggak bisa ditambah untuk maksimum di 128 GB. Jadi untuk software, sistem operasi Windows-nya, dan ditambah software aplikasi seperti Office, Photoshop, dan lain-lain mungkin udah sangat penuh. Jadinya tidak bisa nyimpan, kalian mau nyimpan film, mau nyimpan file-file lain terbatas. Mungkin bisa menggunakan HDD atau SSD eksternal untuk tambahannya. Kalau untuk prosesornya lumayan tinggi, udah AMD Athlon Silver. Tapi karena di sini masih pakai eMMC, saya rasa masih kurang. Tapi wajar dengan harga 3.600.000, prosesor udah Athlon Silver, tapi hard drive-nya ternyata menggunakan eMMC. Bagi saya kelemahan. Ya ada plus minusnya untuk harga 3 jutaan ya. Nah ini ada, ini Asus. Rata-rata untuk HP dia didominasi Chromebook kebanyakan ya. Ini ada Windows yang AMD Athlon Silver, tapi dia masih pakai eMMC. Nah, kita coba ini. Nah, ini juga eMMC. Untuk HP rata-rata eMMC yang 3 jutaan. Untuk Windows dan lainnya, nah terlebih ini malah hanya 32 GB ya. Nah, jangan dipilih nih, hanya buat
Mungkin buat eh, nonton buat YouTube ini udah cukup mewakili ini ya, dibandingkan nonton di HP. Ini layarnya kecil, nah pakai ini di berapa inci ini, 11 inch, masih 11 inch, 1.900.000, lumayan murah. Ini malah muncul lagi Asus di atas tadi, Asus Lenovo. Nah untuk HP ini pilihannya terbatas ya, rata-rata di Chromebook. Kita coba di Acer. Acer, pilih official store, pilih di 399, pilih kondisi baru. Nah ini coba. Nah ini udah SSD M2 NVMe nih, udah lumayan. Prosesornya dari AMD Athlon 3000 series. Nah ini udah menggunakan Windows 11, tapi RAM-nya masih 4 ya. Nanti ada kemungkinan nggak terlalu cepat-cepat banget karena RAM-nya masih 4 GB. Dari Acer ada lab Acer Aspire 3 Slim A314. Nah ini ada juga. Untuk di Acer ada beberapa ya, masih ya masih lumayan, masih ada yang menggunakan Windows. Untuk Chromebook sendiri sepertinya nggak ada ya, malah nggak ada ya, nggak ada. Untuk di Tokopedia ya, di Tokopedia nggak ada. Kita coba berikutnya merek Dell. Merek Dell. Untuk merek Dell ini merek dari Amerika ya, beda dengan merek Asus. Ini untuk yang dari Amerika yaitu Dell dengan HP yang tadi. Kalau untuk merek Asus itu dari Asia, Taiwan kalau nggak salah. Dari Dell kita coba ini. Nah dari Dell masih ada tapi masih menggunakan HDD. Bisa sebenarnya kalau mau di-upgrade ke SSD ya, kita tinggal beli sendiri, dibawa ke tempat servis, diganti di SSD bisa. Celeron N3000 series, masih 3000 series, masih kalah dengan Asus dan lain-lain yang udah 4000 series. 4500 tadi ada di Asus. Oke. Untuk harga 3 jutaan masih didominasi oleh Asus ya. Jadi untuk laptop baru harga 3 jutaan di range 3 juta sampai 4 juta masih didominasi oleh laptop Asus, Lenovo sedikit dan HP sedikit. Dell hanya kita temukan satu tadi ya.
Jadi buat kalian yang nanti mau beli laptop dengan harga 3 jutaan untuk kebutuhan office, pelajar, siswa, dan mahasiswa untuk kebutuhan ringan, nanti untuk link pembelian yang saya rekomendasikan, saya taruh linknya di deskripsi video, nanti langsung dicek aja linknya. Jadi nanti saya pilihin untuk yang seri-seri terbaik ya, di harga 3 jutaan versi dari saya, dari Treetop. Dan untuk yang versi 4 juta dan 5 juta saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini saya tutup dulu. Terima kasih.